Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi sistem pencatatan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dania Brigita Chandra Kirana dengan NIM 24015129. Kenalkan, nama saya Rehandio Gusmawan dengan NIM 24015115. Perkenalkan, nama saya Rigen Etno Prayuda dengan NIM 24015119. Dan satu teman kami yang sedang berhalangan yaitu Faiza Nur dengan NIM 22014903. Project Overview. Fina adalah aplikasi pencatatan keuangan pribadi untuk mahasiswa dan pekerja muda. Berfokus pada pengurangan beban input manual yang selama ini menjadi hambatan utama dalam mencatat keuangan. Menghadirkan input non-teks melalui suara dan kamera untuk mempercepat proses pencatatan. Fina diposisikan sebagai financial assistant yang mendampingi pengguna dalam membangun kebiasaan, bukan mengontrol. Kemudian ada project timeline. Empathize dimulai dari 8-12 Desember 2025 dengan kegiatan wawancara, observasi, dan studi literatur untuk memahami masalah pengguna. Kemudian dilanjut dengan define, yaitu tanggal 13-16 Desember 2025, membuat customer journey map, melist kebutuhan dan masalah, kemudian membuat user persona, dan how might me. Kemudian dilanjut dengan ideat pada tanggal 17-18 Desember 2025. Ini eksplorasi, solusi, dan penentuan tema konsep, serta nama produk. Kemudian prototype pada tanggal 19 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026. Penyusunan sitemap, user flow, wireframe, desain sistem, dan prototype interaktif. Kemudian yang terakhir adalah testing, tanggal 9 sampai 23 Januari 2006, yaitu penyusunan skenario, usability testing, dan analisis hasil pengujian. Di sini ada desain proses, yaitu empathize, memahami kebutuhan dan masalah pengguna melalui riset dan observasi. Kemudian ada define, yaitu merumuskan masalah inti dan kebutuhan pengguna berdasarkan insight riset. Kemudian ada ideat, yaitu menghasilkan dan menyaring ide solusi yang relevan dengan masalah pengguna. Kemudian ada prototype, yaitu mewujudkan solusi ke dalam bentuk struktur, tampilan, dan interaksi aplikasi. Kemudian ada testing, yaitu menguji prototype dan untuk mengevaluasi kemudahan dan efektivitas solusi. Kemudian ada hipotesis problem, yaitu beban input manual yang tinggi. Pengguna merasa pencatatan keuangan membutuhkan usaha mental dan waktu yang besar, terutama untuk transaksi kecil yang sering terjadi, seperti parkir atau biaya admin. Kemudian ada hambatan psikologis saat melihat pengeluaran. Akumulasi pengeluaran memicu stres dan kecemasan, sehingga pengguna cenderung menghindari pencatatan. Kemudian ada pengingat tidak efektif tanpa low effort action, yaitu pengingat menjadi kurang efektif ketika proses pencatatan setelahnya masih membutuhkan banyak langkah dan usaha mental dari pengguna. Kemudian di sini research metodenya menggunakan data primer, yaitu wawancara. Kami melakukan wawancara eksploratif terhadap 20 responden untuk menemukan pola masalah. Kemudian wawancara mendalam kepada 5 responden untuk menggali kebutuhan dan pain point. Kemudian ada observasi sekunder melalui diskusi daring. Observasi diskusi daring terkait pencatatan keuangan digunakan untuk memvalidasi hasil wawancara. Kemudian kami menggunakan data sekunder dari laporan OJK terkait keuangan dan jurnal dan berita terpercaya terkait isu literasi keuangan. Catatan metodologisnya, yaitu penelitian diawali dengan asumsi yang kemudian divalidasi melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada user persona. Jadi ini user personanya kita mengambil Windy dengan usia 19 tahun. Dengan pola transaksi lebih dominan ke cashless dan sebagian menggunakan cash. Pekerjaannya adalah mahasiswa dan juga freelance.
Tujuan dan sasarannya adalah mengetahui jumlah pengeluaran yang dikeluarkan, memantau pengeluaran belanja online agar lebih terkontrol. Lalu motivasinya adalah merasa ingin tahu terhadap kemana uang tersebut dihabiskan, dan keinginan memiliki kontrol dasar atas pengeluaran pribadi. Lalu frustasi dan hambatannya adalah pencatatan terasa ribet dan membosankan, sulit konsisten karena sering lupa mencatat, dan juga tidak ada pengingat khusus saat mencatat manual. Selanjutnya ada kebutuhan, yaitu cara mencatat pengeluaran yang praktis dan juga cepat, sistem yang membantu menjaga konsistensi mencatat, dan juga proses yang tidak memicu rasa malas atau stres. Lalu ada perilaku dan kebiasaannya adalah mencatat secara manual menggunakan notes di ponsel, pencatatan tidak rutin dan sering terhenti, dan juga fokus mencatat transaksi e-commerce, pengeluaran kecil sering terlewat. Jadi intinya Windy ini pengen nyatet, tapi dia tuh males karena ribet dan juga sering kelupaan buat mencatat. Lalu selanjutnya ada customer journey map. Yang pertama adalah kadar pengeluaran, touch point-nya adalah percakapan dengan teman, konten literasi finansial di media sosial, melihat saldo menipis di rekening atau e-wallet notifikasi transaksi. Customer action-nya adalah mulai menyadari pengeluaran sering tidak terasa, mencoba mencatat mutasi bank atau riwayat transaksi untuk memahami kemana uang pergi. Lalu customer experience-nya adalah cemas, bingung, tidak nyaman, merasa kehilangan kontrol terhadap keuangan pribadi. Pain point-nya adalah pengguna tidak memiliki gambaran utuh kemana uang tersebut digunakan. Kesadaran ini justru memicu stres awal dan rasa bersalah, sehingga muncul kecenderungan untuk menghindari pencatatan lebih lanjut. Opportunities-nya adalah menyampaikan pesan sederhana dan menenangkan bahwa pencatatan dapat dilakukan secara ringan dan bertahap, tapi tanpa menuntut detail atau komitmen besar di awal. Lalu selanjutnya adalah mencari cara mencatat. Touch point-nya adalah aplikasi pencatatan keuangan, notes di HP, spreadsheet, mencatat manual, dan rekomendasi teman dan juga ulasan aplikasi di internet. Customer action-nya adalah mencoba beberapa cara mencatat dengan ekspektasi rendah, membandingkan secara singkat atau lalu cepat, merasa lelah atau ragu untuk melanjutkan. Customer experience-nya adalah skeptis, cepat lelah, dan juga ragu akan manfaat jangka panjang alat yang digunakan. Lalu pain point-nya adalah banyaknya langkah input manual membuat pencatatan terasa memberatkan. Adanya iklan, batasan premium, dan tidak adanya pengingat yang benar-benar membantu membuat pengguna cepat menyerah. Lalu opportunities-nya adalah menyediakan pengalaman pencatatan dengan beban kognitif rendah seperti input satu langkah, otomatisasi awal, serta pengingat yang tidak menuntut usaha besar setelah muncul. Lalu tahap pencatat transaksi, touch point-nya adalah aplikasi pencatatan form input transaksi, notifikasi pengingat, dan juga riwayat transaksi digital. Lalu customer action-nya adalah mencatat pengeluaran secara tidak konsisten, cenderung hanya mencatat transaksi besar, sering lupa atau menunda pencatatan pengeluaran kecil. Customer experience-nya adalah lelah, terdistraksi, serta merasa pencatatan mengganggu aktivitas utama. Lalu pain point-nya adalah proses input yang berulang dan membutuhkan perhatian penuh membuat pencatatan terasa melelahkan. Pengeluaran kecil sering terlewat karena dianggap tidak sepadan dengan usaha mencatat. Lalu opportunities-nya adalah menyediakan alur pencatatan melalui otomatisasi, scan stroke, integrasi mutasi, dan juga voice input, serta meminimalkan interaksi manual agar pencatatan dapat menyatu dengan rutinitas harian. Selanjutnya adalah melihat ringkasan. Touch point-nya
adalah ringkasan pengeluaran harian atau bulanan, notifikasi laporan, grafik, dan visualisasi data. Lalu customer action-nya adalah melihat ringkasan pengeluaran, namun sering hanya sekilas atau bahkan menghindarinya ketika data dirasa tidak lengkap atau terlalu besar. Selanjutnya adalah customer experience. Customer merasa tertekan, menyesal, dan cenderung menghindar ketika melihat total pengeluaran. Lalu pain point-nya adalah visualisasi, akumulasi pengeluaran memicu stres dan juga kecemasan, terutama ketika data tidak lengkap akibat pencatatan yang tidak konsisten. Pengguna tidak merasa terbantu secara emosional. Lalu opportunities-nya adalah menyajikan insight yang bersifat reflektif dan positif, fokus pada pola dan kemajuan kecil tanpa menampilkan angka yang mengintimidasi atau menimbulkan rasa bersalah. Lalu selanjutnya adalah keputusan pengguna. Touch point-nya adalah pengalaman pengguna selama beberapa hari atau beberapa minggu, frekuensi notifikasi, ringkasan pengeluaran yang berulang, percakapan ringan dengan teman tentang keuangan. Lalu ada customer action-nya. Pengguna memutuskan untuk terus, sesekali, atau berhenti mencatat pengeluaran. Rekomendasi kepada orang lain jarang terjadi dan hanya muncul jika aplikasi terasa ringan dan benar-benar membantu. Lalu customer experience-nya adalah customer merasa apatis atau netral, kadang lega saat berhenti mencatat. Kepuasan muncul jika usaha terasa sebanding dengan manfaat. Lalu pain point-nya adalah pencatatan tidak berkelanjutan karena membutuhkan usaha mental saat manfaat tidak terasa atau menimbulkan stres. Pengguna memilih untuk berhenti. Opportunities-nya adalah menciptakan nilai yang terasa nyata melalui pengurangan usaha, insight persoalan yang relevan, dan pengalaman yang tidak membebani sehingga kepercayaan dan loyalitas dapat terbentuk secara alami. Lalu selanjutnya adalah problem statement. Mahasiswa dan pekerja muda yang sedang membangun kebiasaan mengelola keuangan pribadi mengalami kesulitan mencatat pengeluaran secara konsisten karena tingginya beban input manual dan usaha mental, terutama pada transaksi kecil yang sering terjadi. Kondisi ini diperparah oleh pengingat yang tidak diikuti low effort action serta visualisasi pengeluaran yang memicu stres. Akibatnya, pengguna cenderung menunda atau menghentikan pencatatan sehingga pengelolaan keuangan menjadi tidak berkelanjutan. Lalu home queen-nya yang pertama adalah bagaimana kita bisa membantu mahasiswa dan pekerja muda mencatat pengeluaran dengan usaha yang minimal agar dilakukan secara konsisten. Lalu bagaimana kita bisa menjembatani pengingat dengan tindakan pencatatan yang terasa mudah dan tidak mengganggu aktivitas pengguna. Selanjutnya bagaimana kita bisa membantu pengguna tetap menyadari pengeluaran kecil yang sering terjadi tanpa menuntut proses input yang benar. Lalu bagaimana kita bisa menyajikan gambaran pengeluaran yang membantu refleksi tanpa memicu stres atau kecemasan, dan juga bagaimana kita bisa membuat aktivitas pencatatan keuangan menyatu dengan ritme harian mahasiswa dan pekerja muda yang dinamis. Lalu selanjutnya ada tim ideas. Jadi yang pertama adalah low effort input, pencatatan melalui suara dan kamera untuk mengurangi beban input manual. Lalu immediate dan contextual recording. Pencatatan dilakukan tepat setelah transaksi terjadi. Lalu supportive financial assistant, yaitu Vina berperan sebagai pendamping pembentuk kebiasaan bukan alat kontrol. Lalu non-intimidating financial insight, yaitu penyajian informasi pengeluaran yang ramah dan tidak memicu stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sitemap. Dimulai dari start, lalu berikutnya ada splash screen. Ke bawah lagi ada onboarding. Setelah onboarding itu akan tampil halaman daftar atau login. Setelah mereka daftar atau login, itu ada permission kamera, mikrofon, dan juga galeri. Lalu selanjutnya
Selanjutnya setup awal, tujuan sederhana dan juga tipe alokasi. Setelah itu akan berada di halaman home. Dan di halaman home sendiri ada 5 tab. Lalu yang pertama di halaman home sendiri itu ada ringkasan hari ini dan juga ringkasan bulanan. Selanjutnya ada tab riwayat transaksi. Di situ ada riwayat transaksi, daftar transaksi, filter riwayat tipe, kategori, dan juga waktu. Dan juga ada detail transaksi. Lalu yang ketiga ada tab catat transaksi. Di catat transaksi itu ada pilihan metode input, yaitu ada audio, scan, dan juga gambar. Nanti setelah mereka inputkan dari audio, scan, atau gambar, akan diproses input tersebut, lalu menampilkan konfirmasi hasil dan juga transaksi akan disimpan. Selanjutnya ada tab ringkasan. Di tab ringkasan itu ada ringkasan pola pengeluaran, insight otomatis, dan juga tampilan visual. Lalu yang kelima ada profil pengaturan. Di profil pengaturan sendiri itu ada edit profil, yaitu nama, email, nomor telepon, dan juga password. Lalu selanjutnya ada pengaturan waktu pengingat dan juga preferensi. Lalu bantuan dan informasi tentang Vina, FAQ, dan juga kontak. Yang terakhir logout. Selanjutnya user flow-nya. Di user flow-nya sendiri dimulai dari start, lalu di splash screen, setelah itu ada di onboarding. Nah, pada di onboarding itu mereka itu punya akun atau belum. Kalau belum punya akun itu, maka mereka akan bisa memilih tab daftar. Jika punya akun, mereka akan milih tab login. Setelah mereka login atau daftar, ada permission, kamera, mikrofon, dan juga galeri. Dan juga setup awal, tujuan sederhana, dan tipe alokasi. Di halaman home sendiri, ada ringkasan hari ini dan juga ringkasan bulanan. Lalu di halaman riwayat transaksi ada daftar transaksi, filter riwayat seperti tipe, kategori, dan juga waktu. Nah, lalu ada detail transaksi. Lalu di halaman catat transaksi ada pilihan metode input, audio, scan, dan juga gambar. Nanti proses inputnya akan dikoreksi lalu akan ditampilkan key ke edit manual. Setelah tidak ada yang salah waktu menginputkannya, bisa dikonfirmasi hasil dan transaksi akan disimpan. Lalu selanjutnya pada halaman ringkasan terdapat ringkasan pola pengeluaran, insight otomatis, dan juga visual. Selanjutnya ada di profil dan juga pengaturan. Di sini ada di tab edit profil. Edit profil itu mereka bisa mengedit data profil. Lalu di pengaturan ada alur edit preferensi seperti pengingat, dan juga ada tab bantuan dan informasi. Lalu ada tab logout. Selanjutnya ada guideline design system. Yang pertama ada tipografi. Di sini font yang kami gunakan itu adalah Popin. Berikut adalah ukuran dari header dan juga body. Lalu selanjutnya ada guideline design system icon. Berikut adalah icon yang kita pakai. Selanjutnya ada guideline design system yang color. Berikut adalah card colornya. Untuk yang primary sendiri menggunakan warna A4E BDF. Lalu selanjutnya ada secondary menggunakan warna 41 CO B3. Dan berikut adalah warna color paletnya sendiri. Lalu di color masih ada button. Berikut yang sebelah kiri ini adalah button ketika normal, dan di sebelah kanannya ada hover ketika button itu di hover. Dan di sebelah kanan lagi ada color ramp. Berikut color yang kami gunakan dari 100 hingga 10%. Lalu berikut adalah komponen dari guideline design system yang kami gunakan.
Selanjutnya ada wireframe high fidelity. Di sini menampilkan 6 tab. Yang di sebelah kiri sendiri itu adalah halaman dari transaksi history. Lalu di kanannya itu adalah halaman dari dashboard. Di sebelah kanannya lagi itu adalah input dari scan. Di sebelah kanan dari input scan itu ada fitur input menggunakan suara. Lalu di sebelah kanannya lagi itu ada halaman dari insight. Dan juga di sebelah paling kanannya itu adalah pengaturan profil. Berikut adalah prototipenya sendiri. Yang pertama itu user akan diarahkan pertama kali itu di dashboard setelah login. Lalu di sebelah kanan fitur dashboard itu ada analisis AI atau insight. Dan juga ada input. Untuk inputnya sendiri itu ada tambah dengan scan sama tambah dengan suara. Lalu di sebelah kanannya lagi itu ada halaman dari riwayat transaksi history gitu. Lalu di yang paling kanan itu adalah profil pengaturan. Lalu ada usability testing. Berikut adalah screenshot dari prototipe Figma yang kami kerjakan. Lalu selanjutnya usability testing. Task skenario-nya adalah pada usability testing ini, responden diminta untuk menyelesaikan beberapa skenario tugas berikut. Yang pertama itu ada mengubah tampilan grafik dari trends ke kategori pada dashboard. Yang kedua adalah menambahkan transaksi baru menggunakan fitur Add with Voice. Yang ketiga adalah menambahkan transaksi baru menggunakan fitur Add with Scan. Lalu yang keempat ada melihat insight keuangan. Yang kelima, melihat riwayat transaksi dan menggunakan filter income. Berikut adalah foto dari dokumentasi testing pada tester. Untuk hasil usability testingnya sendiri itu kami mendapatkan 26 responden. Dan untuk fitur yang diuji itu ada Add with Voice, lalu ada Add with Scan, insight keuangan, history, dan juga filter. Untuk skor dari Mazinya sendiri, aplikasi kami mendapatkan skor 76. Ulang. Nih. Hasil usability testing. Untuk responden yang kami dapatkan itu ada 26 orang. Dan fitur yang diuji itu ada Add with Voice, Add with Scan, insight keuangan, history, dan juga filter. Untuk skor yang kami dapatkan dari Mazi itu adalah 78. Lanjutkan ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian berikut adalah hasil skor dari mengubah tampilan grafik dari trends menjadi kategoris. Di sini kami mendapat sukses rate yaitu sebesar 88% dengan rata-rata screen-nya 19.3 second. Kemudian menambah transaksi baru menggunakan fitur Add Voice. Screen pertama mendapatkan sukses rate 73% dengan rata-rata 10.2 second. Screen kedua mendapatkan 79% dengan rata-rata 5.2 second. Screen ketiga mendapatkan 87% dengan rata-rata 12.2 second. Kemudian menambah transaksi baru menggunakan fitur Add with Scan. Screen pertama mendapatkan 96% sukses rate dan rata-rata 5.3%.
second. Kemudian screen kedua mendapatkan sukses rate 92% dengan rata-rata screen-nya 2.6 second. Kemudian ada screen ketiga dengan sukses rate 96% dengan rata-rata 3.6 second. Kemudian melihat insight keuangan mendapatkan sukses rate sebesar 85% dengan rata-rata 4.7 second. Kemudian melihat histori keuangan dan menggunakan filter income mendapatkan sukses rate sebesar 88% dengan rata-rata screen 5.1. Kemudian screen 2-nya mendapatkan 96% dengan rata-rata screen-nya 35.5 second. Screen ketiga mendapatkan 77% sukses rate dengan rata-rata 5.4 second. Screen keempat mendapatkan sukses rate 94% dengan rata-rata 4 second. Interpretasi hasil usability testing. Berdasarkan usability testing menggunakan Maze dengan 26 responden, aplikasi Pina memperoleh skor kemudahan pengguna sebesar 8,6/10, yang termasuk dalam kategori sangat baik karena mayoritas pengguna menilai aplikasi mudah untuk dioperasikan. Hasil ini diperkuat oleh Maze Usability Score sebesar 78 yang menunjukkan performa usability yang baik berdasarkan keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan skenario tugas. Tingginya sukses rate pada Task Add with Voice dan Add with Scan memvalidasi efektivitas pendekatan low effort input dalam menurunkan beban interaksi pengguna, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan minor pada aspek visual dan kejelasan icon. Kesimpulannya adalah aplikasi Pina dirancang untuk membantu mahasiswa dan pekerja muda dalam mencatat keuangan pribadi melalui pendekatan low effort input. Berdasarkan usability testing menggunakan Maze dengan 26 responden, aplikasi Pina memperoleh skor kemudahan penggunaan sebesar 8.6/10, menunjukkan dioperasikan oleh pengguna. Kemudian tingginya tingkat keberhasilan pada fitur Add with Voice dan Add with Scan menunjukkan bahwa pendekatan pencatatan non-manual efektif menurunkan beban interaksi pengguna. Kemudian hambatan yang ditemukan selama pengujian bersifat minor dan menjadi dasar untuk penyelesaian pada tahap pengembangan selanjutnya. Kemudian next improvement, kita pertama penyempurnaan visual dan icon. Meningkatkan kejelasan icon, ukuran elemen, dan kontras warna untuk memperbaiki affordance. Kemudian peningkatan discoverability terutama yaitu memperjelas posisi dan penanda fitur Add with Voice dan Add with Scan agar lebih mudah ditemukan pengguna. Kemudian iterasi desain berbasis feedback lanjutkan. Melakukan usability testing ulang setelah perbaikan untuk memastikan peningkatan pengalaman pengguna. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.